Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Sya'ban syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ya ayyuhal mustami'un, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang kami hormati. Pada Jumat kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah topik khutbah, Sya'ban, bulan yang menentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar bulan Sya'ban ini dalam salah satu hadis yang sahih, syahrun yaghfulun nasu anhu. Sya'ban adalah bulan yang kebanyakan manusia lengah, lupa untuk mengisi dan memuliakan. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhana syahru ummati. Bulan Rajab itu adalah milik Allah, bulan Sya'ban itu adalah milikku, dan Ramadan adalah untuk umat. Pertanyaannya adalah, kenapa bulan Sya'ban dikatakan milik baginda Rasul? Karena disinilah pertama kali turun perintah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada bulan Sya'ban, solawat itu adalah bukan perintah Allah. Sebelum ada bulan Sya'ban, tidak ada dalil untuk kita bersolawat kepada Rasulullah. Tetapi begitu masuk bulan Sya'ban, turunlah surah Al-Ahzab ayat 56, di mana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, sebagai upaya atau ikhtiar menjadikan Sya'ban sebagai bulan yang menentukan apakah Ramadan kita nanti sukses atau tidak, maka ukuran pertama adalah sejauh mana kita mampu menjadikan Sya'ban untuk banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban ini adalah bulan solawat. Bahkan dalam satu riwayat di mana dikemukakan oleh Imam An-Nasa'i, satu hari seorang malaikat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, semua amalan umatmu sepanjang didasari dengan ittiba atau mengikuti sunnah, sepanjang dia punya keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, semua amalan itu, kata malaikat, katabatani, saya catat dengan serapi-rapinya. Tapi ada satu amalan yang ketika umatmu lakukan, saya tidak sanggup mencatat pahalanya karena begitu dahsyat dan mulianya di hadapan Allah. Lalu Nabi bertanya, amalan itu apa wahai malaikat? Maka malaikat menjawab, ma min rajulun yusalluna alaika. Barang siapa yang bersolawat kepadamu, saya tidak mampu mencatat pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat-hebat kita baca Quran, Pak, Allah tidak ikut baca Quran, karena Quran bacaannya kita tujukan kepada Allah. Sehebat-hebat solat,
solat itu Allah tidak ikut laksanakan, karena solat kita tujukan kepada Allah. Sehebat-hebat haji, umrah dan sebagainya, Allah tidak haji Pak, Allah tidak umrah, karena haji umrah kita tujukan kepada Allah. Tapi begitu solawat, apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Aku, kata Allah, dan seluruh malaikatku bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Bapak-bapak? Kalau Allah yang maha segalanya saja suka bersolawat, bagaimana kita Bapak-bapak sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah alasan kenapa bulan Sya'ban itu diawali namanya dengan Sya'ban atau Sya'bun. Sya'ban itu berawal dari huruf Shin atau Sya'. Kata ulama, maknanya adalah syahrun syafa'ah atau bulan syafaat. Siapa mereka yang diberikan syafaat oleh Allah melalui baginda Rasul? Mereka yang tidak pelit, mereka yang tidak kikir, mereka yang tidak sekik untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, abkhadun nas, manusia yang paling kikir, manusia yang paling bakhil, manusia yang paling sekik adalah man dzukirtu ismi la yusalli alayya. Siapa orang yang diperdengarkan namaku lalu bibir dan hatinya tidak bersolawat kepada. Hadirin yang saya hormati, inilah ikhtiar kita menjadikan Sya'ban sebagai bulan penentuan, yaitu banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bulan Sya'ban ini adalah Rafiul A'mal, bulan untuk tutup buku tahunan. Bulan di mana seluruh catatan amal manusia dalam setahun diangkat oleh dua malaikat Allah, Raqib dan Atid, dilaporkan kepada Allah, dan kata Rasul, kulluhum maqbulu ila rabbih, semuanya diterima amalan umatku oleh Allah kecuali ada dua yang ditolak. Satu, asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik. Walaupun dia haji, pahala hajinya dipending gara-gara syirik. Walaupun dia rajin nyumbang, pahala nyumbangnya itu dipending gara-gara syirik. Walaupun dia bagus tabe-tabenya, semua dipending gara-gara syirik. Kenapa? Syirik itu artinya selingkuh. Syirik itu artinya menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang tidak diterima laporan amalannya dalam bulan Sya'ban di hadapan Allah, qati'ur rahmin, orang yang sampai saat ini masih menyimpan rasa dendam sehingga terputus silaturahmi dengan sesama. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi, halal bihalal yang paling tepat bukan setelah lebaran, tapi sebelum masuk Ramadan. Halal bihalal yang pas timingnya adalah bukan nanti setelah masuk puasa, apalagi setelah lebaran Idul Fitri, tapi sebelum tiba Ramadan. Mana dalilnya? Tadi Rasul katakan, ketika amalan manusia diangkat oleh malaikat di hadapan Allah, dua yang ditolak. Satu adalah musyrik, yang kedua orang-orang yang memutuskan silaturahim. Inilah kemudian Pak, kenapa orang tua kita dulu di Sulawesi Selatan ketika menjelang Ramadan ada sebahagian anak cucunya pulang kampung Pak. Dia datang untuk apa? Bersalam-salaman, langsung minta maaf karena belum ada telepon kala itu. Bahkan bukan cuma yang hidup dia salami Pak, dia luangkan waktu untuk berkunjung memegang batu nisannya.
ada opunya di kampung, ada karaingnya di kampung, ada puangnya di kampung. Di situ dia berkata, ya Allah, Allahumma ghafir lahu. Menjelang Ramadan, ampuni dosanya orang tua. Menjelang Ramadan, ampuni dosanya orang tua. Demikian pula sampaikan salam maafku kepadanya waktu beliau hidup. Jangankan membahagiakannya, bahkan sering saya menyakiti perasaan orang yang begitu cinta kepada. Maka kalau ada orang berkata bahwa siapa orang ziarah kubur menjelang Ramadan adalah dilarang, tidak ada dalilnya. Kenapa? Perintah ziarah kubur itu umum, Pak. Kita boleh kapan saja, sepanjang jangan ada keyakinan seolah-olah wajib ziarah kubur itu memasuki Ramadan. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau di situ ada waktu menjelang Ramadan baru ada waktu ziarah kubur, kata ulama mafi muskilah, tidak ada masalah. Oleh karena itu hadirin yang saya hormati, sama dengan perintah baca Quran. Kapan kita baca Quran? Ya kapan saja. Mau hari Jumat silahkan, mau hari Ahad silahkan, mau menjelang tidur silahkan. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya cuma perintahkan perbanyak baca Quran, tapi tidak ditentukan waktunya. Itulah sebabnya sakit kepala saya kadangkala mendengar ada orang berkata dilarang ziarah kubur menjelang Ramadan. Itu tidak ada dalilnya larangan. Kenapa? Ziarah kubur itu kapan saja. Dengan catatan, saya ulangi, jangan ada keyakinan seakan-akan wajib ziarah kubur begitu menjelang Ramadan. Hadirin yang saya hormati, inilah amalan kedua, Pak. Kita jadikan Sya'ban ini sebagai bulan penentuan diterima atau tidak Ramadan oleh Allah tahun ini. Kalau sebelum masuk Ramadan, buang rasa kebencian di dalam hati kita. Buang rasa mohon maaf ego di dalam hati kita. Yang tua menyayangi yang lebih muda, yang muda menghormati yang lebih tua. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Jangan gara-gara kita kajian beda guru lalu kita saling memvonis. Siapa yang jamin selain Rasul pasti masuk surga, Pak? Tidak ada. Siapa yang jamin selain 10 sahabat pasti masuk surga, Pak? Itulah sebabnya ulama-ulama salaf dulu. Yang mana ulama salaf? Ulama salaf adalah mereka yang hidup paling lambat 300 tahun setelah wafat Nabi. Satu di antaranya ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Abu Hanifah. Mereka ini bapak-bapak yang saya hormati, jutaan hadis beliau hafal tidak pakai laptop, Pak. Jutaan hadis beliau hafal tidak pakai Sahih Bukhari karena Bukhari belum lahir, Pak. Tapi beliau tidak pernah memponis, tidak pernah berkata Allah Malik itu bid'ah, tidak ada, Pak. Allah Syafi'i itu bid'ah, tidak ada, Pak. Kalaupun mereka berbeda pendapat, mereka tetap lil ikhtiram, saling menghormati. Inilah anehnya kita sekarang. Hadis kadang sepotong kita baca di Google. Belajar baru 2-3 tahun di negara tertentu, seakan-akan kita paling sunnah, memponis orang yang berbeda dengan kita. Ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Silahkan kita berbeda paham, tapi saling membenci jangan. Silahkan kita beda mazhab, tapi jangan saling menjatuhkan, Pak. Silahkan kita beda guru, tapi jangan coupling surga. Kenapa? Surga itu sangat luas, Pak. Tidak mungkin mazhab tertentu yang masuk surga. Hadirin yang saya hormati, terakhir, Sya'ban sangat menentukan, Pak. Rasulullah SAW menjelaskan, dalam rangka mengiringi laporan amal manusia dilapor oleh malaikat ke langit, maka Rasulullah menyatakan, ahabbu sha'imun, saya ingin mengantar mengiringi laporan amalku kepada Allah dengan puasa, Pak. Makanya kata sahabat, tidak ada bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa setelah Ramadan, Pak, kecuali di bulan Sya'ban. Ketika masuk bulan Rajab, Nabi tidak ada puasa Rajab, kecuali Senin Kamis. Ketika masuk bulan-bulan yang lain, Pak,
Muharram misalnya, Nabi tidak banyak puasa di bulan Muharram kecuali 9 dan 10 Muharram. Tapi begitu masuk Sya'ban, mulai tanggal 1 Pak, Nabi puasa bahkan hampir bersambung dengan Ramadan. Maka kata ulama bapak-bapak, kalau kita tidak bisa perbanyak puasa sepanjang Sya'ban, sekurang-kurangnya hari Selasa jangan tidak puasa. Itulah nisfu Sya'ban Pak. Hari Selasa ini Pak, catat baik-baik, malamnya kita sahur. Apa niatnya Ustaz? Saya berniat puasa nisfu Sya'ban karena Allah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berharap bapak-bapak dengan kita laksanakan puasa itu, kalau ada laporan amal kita yang kurang, dihadapkan oleh malaikat kepada Allah, ana shaimun, kita sedang puasa. Maka kalau ada yang lubang yang kurang, insya Allah ditambal dengan puasa itu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khaliqul makhluqat, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, amma ba'du. Seluruh yang hadir yang saya hormati, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap keluh kesah, setiap ujian dan setiap cita-cita kita senantiasa didengarkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'alna jama'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqna ba'daha tafarruqan ma'suma. Duhai Allah, jadikan perkumpulan kami ini di dalamnya Engkau rahmati dan berkahi, dan jadikan perpisahan kami sebentar perpisahan yang tidak meninggalkan dosa dan kebencian di antara kami. Ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Dosa-dosa kami terhadap keluarga kami, istri dan anak cucu kami. Dosa-dosa kami kepada ayah ibu kami. Ayah ibu yang kasih sayangmu Engkau titipkan kepada mereka. Ayah ibu yang menjadi penyebab kami terlahir ke alam semesta ini. Ayah ibu yang menjadi perantara kami bisa mengenal siapa orang yang pantas kami hormati dan siapa mereka yang pantas kami sayangi. Kalau sekiranya orang tua kami masih hidup ya Allah, ringankan ujian hidup yang Kau timpakan kepada mereka. Sehatkan lahir batin orang tua kami ya Rabb. Berkahi sisa umurnya ya Allah. Demikian pula orang tua kami yang sudah tiada. Ampuni seluruh dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Jadikan setiap jerih payahnya mendidik dan membesarkan kami sebagai amal jariah untuknya ya Rabb. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga ya Allah. Pertemukan kami dengan beliau kelak di dalam surgamu ya Allah. Rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Tuhai Allah, sampaikan salam takzim dan terima kasih kami kepada ayah ibu kami. Sampaikan salam terima kasih kami kepada kedua orang tua kami. Cinta kasih sayang beliau tak terbatas. Doa-doa mereka senantiasa Dia langitkan untuk kami ya Rabb. Bahkan sering mereka tidur di malam hari kurang lelap tidurnya karena memikirkan masa depan kami selaku anak.
Ya Allah, balaslah semua itu dengan ampunan, balaslah semua itu dengan kasih sayang, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.